Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus Masjid Baitul Muhajirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juni 2026. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Yang paling kita rasakan nikmatul iman, nikmat Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga taufik dan hidayah yang masih mengiringi langkah kita. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang telah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita masuk insyaallah ke dalam surat At-Tin, yang merupakan surat ke-95 dalam urutan Mushaf Utsmani, yang memuat 8 ayat. At-Tin sendiri itu adalah nama sebuah buah ya. Dan kenapa dikhususkan At-Tin? Di sini di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan khussa At-Tinu bil qasami li annaha fakihatun mukhallasatun la ajmalaha syabihatun bi fawakihil jannah. Jadi kenapa buah tin secara spesifik, secara khusus dijadikan sebuah nama surat, dan bahkan Allah jadikan buah tin ini sebagai sumpah. Waw di situ kan waw qasam ya Bapak Ibu. Jadi waw di sini, wa itu bukan artinya dan, bukan kata sambung, tapi wa di sini itu huruf qasam. Huruful qasam thalathah. Huruf sumpah artinya sebuah huruf yang digunakan oleh orang Arab untuk bersumpah. Itu ada 3, apa aja? Waw, ta, dan ba. Wallahi, demi Allah. Tallahi, amat, demi Allah. Ta billahi, gitu ya. Jadi sama. Jadi
tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau Allah ya terserah. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, ya bisa berdosa, ya. Baik. Nah, di sini berarti watini artinya demi buah tin, wazaitun dan demi buah zaitun. Kenapa sebuah atin disebutkan secara khusus dan digunakan dalam sumpah? Karena buah tin ini salah satu buah yang murni tanpa biji, gitu ya, tanpa biji yang ada di dalamnya. Syabihah bifawakihil jannah, yang menyerupai buah-buahan di surga. Ya, kalau di Indonesia, di dunia udah ada di dunia buah tanpa biji. Tapi ada yang memang betulan bibitnya memang buah itu tanpa biji, ada yang sifatnya rekayasa genetik, ya. Kalau di surga udah jelas lah, gak akan ada yang berbahaya. Dan juga kalau zaitun kenapa disebutkan secara khusus? Likathrati manafi'ihi, karena buah zaitun banyak manfaatnya, terutama minyaknya tuh, ya. Minyak zaitun banyak digunakan dalam berbagai keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Dan juga buah zaitun adalah pohon yang diberkahi, yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi intinya dua buah ini secara khusus disebut sama Allah karena kalau buah tin itu buah yang menyerupai buah surga karena tanpa biji, dan buah zaitun itu buah yang sangat besar manfaat dan faedahnya untuk kebutuhan rumah tangga manusia. Jadi gitu ya, demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, kalau Ikrimah punya pendapat lain, tin dan zaitun ini huma jabalan. Keduanya ini nama sebuah gunung. Jadi ada gunung tin itu di Damaskus, Syria. Ya, gunung zaitun ada di Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa gunung itu dinamakan gunung tin dan gunung zaitun? Karena di gunung tin tumbuh buah tin atau pohon tin. Nah, di gunung zaitun ya tumbuh buah atau pohon zaitun. Imam Ad-Dhahhak mengatakan lain lagi, huma masjidani bisyam. Tin dan zaitun itu nama masjid di Syam. Ya, tin itu masjid di Damaskus, zaitun itu masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya, ada lagi Muhammad bin Ka'ab berpendapat tin itu masjidnya Ashabul Kahfi, ya, zaitun itu masjidnya Elia. Jadi ini berbagai macam pandangan, tetapi yang memang dianut oleh mayoritas ulama tafsir ini adalah nama buah. Jadi memang makanya di sini ingat Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali bilang bahwa kalau ada terjemah Quran kemudian itu di dalam tanda kurung, itu bukan terjemah ayatnya, melainkan penafsiran atau pemahaman dari ayat tersebut yang sengaja disisipkan. Jadi ini kata buah itu di dalam tanda kurung. Ya, karena tadi memang ada 3 pendapat tadi. Apakah tin ini nama buah atau nama gunung atau nama apa tadi? Masjid, gitu ya. Makanya di sini di dalam tanda kurung. Karena memang tidak ada kata yang menunjukkan arti buah di dalam ayatnya. Jadi watini wa zaitun kalau mau diartikan secara harfiah demi tin dan demi zaitun. Nah, apakah itu buah atau bukan? Tadi ada 3 pendapat.
ada yang bilang 2 ini adalah nama buah, ada yang bilang 2 ini adalah nama gunung, ada yang bilang 2 ini adalah nama masjid. Ya. Baik. Wa turi Sini, dan demi gunung Sinai. Di mana gunung Sinai ini? Di Mesir ya. Di Mesir. Dan gunung ini dikenal juga dengan Jabal Musa. Orang Mesir nyebutnya Jabal Musa. Kenapa? Nah, tempat di mana Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ketika Nabi Musa minta sama Allah gitu ya, kalau beliau pengen melihat Allah secara langsung, gitu ya. Jadi memang kalau memang nanti sanggup melihat aku, kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu nanti tetap pada tempatnya, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi Nabi Musa itu akhirnya kan nggak mampu ya melihat Allah. Dalam surat Al-A'raf 143, kemuliaan Nabi Musa cuma bisa berbicara dan berdialog langsung dengan Allah. Kalau bertemu langsung tidak bisa. Ya kan, di sini Nabi Musa minta, ya, arini anzur ilaiki, Allah tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah udah bilang, lan taroni, gak bisa Musa, kamu gak akan sanggup melihatku. Tapi kalau kamu masih penasaran, unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau itu gunung tetap di tempatnya seperti sedia kala, fasawfa tarani, niscaya engkau akan dapat melihat aku. Gitu ya. Dan begitu Allah sudah mulai menampakkan keagungnya ya kepada gunung itu tiba-tiba hancur, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Makanya Nabi Musa hanya diberi kemuliaan bisa berdialog langsung dengan Allah. Nah, salah satunya dialog Allah kepada Nabi Musa di gunung Sinai atau Jabal Musa. Dan juga ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 20 disebut juga, disinggung juga. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 20. Wa syajaratan takhruju min turi Saina. Jadi, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan ya tambutu biduhni, yang menghasilkan minyak, wasibghil lil akilin, dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi kan minyaknya buah zaitun juga dipakai buat masakan ya oleh orang-orang Arab itu, terutama orang Mesir gitu ya. Jadi ya makanya tadi disebutkan zaitun, dan bahkan dibuat sumpah oleh Allah karena pohon zaitun atau buah zaitun itu sangat banyak manfaatnya. Nah, terus sumpah ketiga setelah Allah bersumpah demi gunung Sinai, demi buah tin dan buah zaitun, dan Allah bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini ya. Wa hadzal baladil amin, yakni Mekah gitu ya. Maksudnya kenapa Mekah dikatakan kota yang aman? Ya'manu fihin nasu fil jahiliyah wal Islam. Ya, karena orang-orang tinggal di sana baik dari zaman jahiliyah ataupun setelah datangnya Islam, orang tinggal dengan aman dan sejahtera. Bahkan sampai sekarang kota Mekah menjadi salah satu kota yang aman untuk dihuni oleh seluruh manusia dari seluruh belahan dunia. Nah, ini semua sumpah. Ya, Allah boleh bersumpah dengan nama-nama benda, ya bahkan benda langit Allah bersumpah, wasyamsi, demi matahari,
wal laili, demi waktu malam, wadduha, demi waktu, wal asr, demi, itu sumpah semua itu. Ya kalau Allah boleh, kita nggak boleh. Tapi Ustaz, kalau ada laki-laki ngomong begini ke istrinya, demi cintaku padamu, sumpah bukan itu? Bukan lah ya, itu gombalan namanya. Artinya sumpah yang dimaksud di sini benar-benar memang menggunakan asmanya Allah dalam hal-hal tertentu gitu ya. Jadi bahkan orang Arab tuh Pak, kalau Bapak sering dengar, bahkan komentator bola sering tuh ngomong wallahi, wallahi. Nah, itu pun tidak termasuk qasam atau sumpah yang masuk dalam kategori definisi fikih. Karena kalau orang melanggar sumpah sesuai dengan terminologi dalam ilmu fikih, kan harus ada bayar kafarat Pak. Ya, sama kayak orang Indonesia yang dikit-dikit demi Allah, demi Rasulullah. Wah, itu ya. Padahal isinya bohong semua. Apalagi pejabat-pejabat yang di atasnya Quran. Di atasnya Quran masih kagak takut sama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan menggunakan dan akan menjalankan amanat ini dengan penuh tanggung jawab amanah. Saya tidak akan menggunakan sepeser pun dari uang ini. Ya sepeser enggak, miliaran dipakai. Ya Allah. Dah, jadi kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah. Ya, dan orang yang melanggar sumpah ya termasuk dosa besar ya, makanya ada kafaratnya. Makanya ingat gak di ceritanya Bunda Sarah yang cemburu sama Hajar? Itu Bunda Sarah kan sumpah Pak, bahwa Sarah akan memotong 3 bagian tubuh dari Bunda Hajar karena saking cemburu. Jadi kata Nabi, ya sudah, daripada kamu melanggar sumpah atau bayar kafarat, laksanakan aja sumpahmu. Jadi akhirnya Bunda Hajar dipotong 3 anggota tubuhnya. Apa yang dipotong? Telinga kanan kiri 2. Akhirnya setelah itu Bunda Hajar pakai giwang atau pakai anting, karena dagingnya ada yang dibuang dari tubuhnya, yaitu bagian ini apa sih ini? Anak daun telinganya ya, daun telinganya kanan kiri. Berarti sudah berapa daging? 2. Yang satu lagi khitan, kemaluannya sunnah. Nah, jadi Bunda Hajar adalah wanita pertama yang menggunakan aksesoris anting atau giwang, dan yang pertama pula perempuan yang dilakukan khitan, gitu ya. Jadi hati-hati dengan kalimat sumpah ya, apalagi kalau memang sumpah dilakukan dengan sengaja dan dengan betulan, karena konsekuensinya berat. Dah, baik. Nah, Allah bersumpah dengan 3 instrumen ini, buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, ya kota Mekah. Nah, Allah ingin menyatakan statement apa sih? Kok sumpahnya sampai 3 elemen ini? Nah, di sini ayat 4-nya Allah bilang apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di ayat keempat ini Allah berbicara tentang fisik Pak. Ai a'dalu qamatin wa ahsanu suratin. A'dalu qamatan wa ahsanu suratan, bisa dibaca begitu. Bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna secara bentuk. Lihat Pak, kalau kita tarik garis lurus di tengah ini, tubuh kita kanan dengan kiri simetris Pak. Kayak mirroring. Iya, kayak mirroring. Inang di belakang. Udah pokoknya simetris kanan dan kiri. Bisa bayangin kalau kita nggak simetris Pak. Mata yang satu di atas, mata yang satu lagi agak ke bawah. Hidung yang satu agak nyimpang ke kanan, yang satu. Wah, akan gimana bentuknya Pak? Nah, karena simetris ini kita enak dilihat, ya.
juga secara fungsi proporsional, fungsional gitu ya, semuanya masya Allah. Ya, kemudian Allah menciptakan manusia dengan madidul qoma, kita struktur badan kita bagus, tegap gitu ya. Kita bisa makan dengan tangan kita yang dua, muzayyanan bil aqli wat tamyiz. Kita diberi akal, di mana hewan dan binatang tidak diberikan akal. Cuma zaman sekarang manusia banyak yang nggak pakai akalnya. Nah, iya, malah dipakai buat akal-akalan. Iya ya. Apa urusannya? Nyediain makanan sama pulpen kaos kaki gitu ya. Jadi dipakai akalnya untuk mengakal-ngakali, atau bahkan akalnya gak dipakai sama sekali. Allah membedakan manusia dengan hewan supaya dengan akal supaya beda sama hewan. Ini perilaku zaman sekarang. Manusia merendahkan dirinya, bahkan lebih rendah daripada. Melihat kemarin Pak di Karawang ada pesta gay, ya, di-upload oleh salah satu dari salah satu pelaku dan orang yang ada di situ yang melakukan pesta gay itu di Karawang itu Pak. Kemudian yang di PNJ, ya, yang di PNJ PNJ itu Politeknik Negeri Jakarta, yang mahasiswa kedapatan ciuman dengan pria lain, gitu ya. Nah ini di Karawang ini tuh lihat, ya, di tempat hiburan malam mereka melakukan pesta ini Pak, pesta gay ini, ya. Waliyadzubillah. Ini baru seminggu yang lalu ini, ya. Ini betapa gambaran bahwa para pelaku LGBT sudah mulai terang-terangan Pak. Yang kasus gay di PNJ juga. Ini di PNJ nih. Di mana namanya Politeknik Negeri Jakarta tuh. Jadi ada mahasiswa tuh ciuman tuh Pak. Direkam sama mahasiswa lain. Nah, kemudian ditangkap, ya. Baru ini. Jadi yang satu yang kurus ini orang luar, yang gemuknya itu gemuknya yang mahasiswa situ ya. Dan yang kesian ayahnya tuh. Di dalam video ayahnya sampai minta maaf ke rektorat dan seluruh mahasiswa yang ada, sampai mohon maaf gitu ya. Dan dia bahkan berkisah anaknya tiap di rumah selalu dibawa ke masjid padahal gitu ya. Artinya ayahnya sudah berusaha sedemikian rupa gitu ya. Inilah mengerikannya pergaulan zaman sekarang. Ya, kadang-kadang orang tua di rumah ngerasa anaknya baik-baik saja, aman-aman saja. Dan banyak kasus tawuran juga begitu Pak. Saya ngisi di beberapa kali di polsek. Rata-rata polsek begitu orang tuanya jemput anaknya yang ketangkap ketawuran, orang tuanya nangis-nangis, nggak nyangka, karena di rumah nggak ada sama sekali indikasi anaknya tuh aneh-aneh gitu. Ya, itu lagi-lagi akibat pergaulan. Maka betul banget sabda Nabi itu visioner sekali ke Nabi Pak. Ya, kata Nabi apa? Dinul mar'i ala dini khalilih. Agama seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu. Maka perhatikan kepada siapa Anda berteman. Itu nggak bisa dibantah. Anak-anak yang kena judol itu dari mana Pak? Pergaulan. Saya kemarin ngisi di salah satu PT, namanya PT Sama Fitro Pak. PT Sama Fitro ini perusahaan yang bergerak di dalam bidang penyewaan alat-alat cetak seperti printer, alat kasir, ya. Nah, saya ngisi di situ. Nah, salah satu jamaah saya yang kerja di situ orang Pondok Bambu sini, di Jalan Kejaksaan situ sebelum pom bensin, sebelum McD itu belok kiri. Nah, dia cerita teman dia sesama anak-anak majelis taklim, anak muda, tapi sering ada hadir majelis taklim. Baru umur 30-an, 33, 34-an lah. Bisnisnya sudah settle Pak. Punya 3 gudang beras, dia jadi supplier beras jenis basmati yang untuk nasi biryani,
nasi kebuli gitu-gitulah. Jadi restoran-restoran Arab di sekitaran Jakarta itu salah satu suppliernya dia, sampai sudah punya 3 gudang Pak. Udah settle, udah aman, bisnisnya udah cakep. Ya, rumah sudah kebeli, mobil punya, sekarang Masya Allah lah. Ketularan temennya, kena kecanduan main judi online. Ya, judi online. Akhirnya sampai sekarang, kata jamaah itu, terakhir saya ketemu di busway itu, halte busway. Luntang-lantung, sudah diusir sama mertuanya karena rumah kejual, mobil kesita, ya, gudang habis, udah berantakan, hancur Pak hidupnya. Kalau kata jamaah saya itu masih syukur dia kagak stres, kagak bunuh diri Ustaz. Tapi mulai lagi dari nol, mulai lagi dari bawah, gitu ya. Jadi ini memang anak-anak muda kita ini dikepung Pak. Anak-anak muda ini bukan lagi dikepung, sudah terkepung sudah. Mau gerak kemana itu ada aja tantangannya. Yang dari mulai judi online-nya, yang pinjaman online-nya. Nanti kalau udah judi online, dari ketagihan judol, uang habis, rungkat, ujung-ujungnya pinjol. Itu udah satu lingkaran setan. Habis judol, kena pinjol. Dari kena pinjol, lama-lama palanya pinjol. Itu udah pasti rungkat itu Pak. Mau lari ke sono ada LGBT, mau ke sini ada, pergaulan bebas, belum lagi yang narkoba. Anak muda ini tadi benar-benar pengen dihancurkan Pak. Ya makanya target Indonesia emas 2045 saat Indonesia berulang tahun yang ke 100 tahun itu ya Allah alam bisa tercapai atau enggak. Yang ada malah diplesetin kan, bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Ya mudah-mudahan Allah jaga bangsa dan negara kita ya. Jadi itu Bapak Ibu, manusia itu sudah sempurna sama Allah diciptakan. Jangan menghinakan diri sendiri. Tunjukkan bahwa kita makhluk Allah yang sempurna. Sudah kita manusia secara umum itu sempurna, plus kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Jadi di antara segenap seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan, salah satu yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini hidup yang di akhir zaman, ya, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi begitu beriman, percaya, dan meyakini seluruh ajaran Nabi sampai diikuti. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Nah, lihat, baik ya, ayat 4 itu ya. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, apa yang dimaksud? Yuridu ilal haram wa ardalil umur fayanqusu aqluhu wa yad'uf badanuhu. Apa maksudnya Pak? Kami kembalikan dia ini maksudnya siapa? Manusia. Ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya tempat yang serendah-rendahnya? Nah, karena ayat keempatnya, ayat sebelumnya ini berbicara tentang fisik, maka yang dimaksud ayat kelimanya sesuai dengan ilmu munasabah, ilmu korelasi antara ayat dengan ayat, maka yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya adalah fisik manusia akan dikembalikan seperti sedia kala dulu dia saat bayi, lemah dan tidak berdaya. Karena apa? Karena faktor usia. Gitu. Nah, ini nanti senada dengan surat Ar-Rum Bapak Ibu, surat 30 ayat 54. Nih lihat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah.
saat bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu dia menjadikan kamu dari keadaan lemah menjadi kuat, remaja, ya, dewasa. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Saat sudah syuyukh, saat sudah tua, ya. Saat sudah tua. Nah, ini dia. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, maksudnya tadi tsumma radadnahu asfala safilin adalah mengembalikan kita menjadi lemah kembali, bahkan ada uban. Dan uban kalau bisa jangan dicabut. Dari dunia medis juga sudah ada penelitiannya tuh Pak. Kalau uban sering-sering dicabut nanti akan merusak molekul atau enzimnya gitu, saya lupa bahasanya, ya, sehingga nanti jaringan di kepala yang untuk menumbuhkan rambut dan uban itu akan rusak kalau sering dicabut. Nah, dari zaman dulu 15 abad yang lalu Nabi sudah memperingatkan bahwa uban itu bisa jadi apa? Cahaya di yaumil qiyamah. Ya. Kalau menurut saya sih jangankan di yaumil qiyamah, sekarang juga udah jadi cahaya. Apalagi kalau kena sorotan lampu itu bersinar dia, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tempat yang serendah-rendahnya apa? Ya, lemahnya fisik manusia setelah dibentuk sebaik-baiknya. Dulu ketika kita bayi, kita butuh bantuan orang tua untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Begitu nanti kita tua, begitu kita nanti lemah, kita juga butuh bantuan anak-anak keluarga kita untuk kita menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Ya, walaupun misalkan tidak sakit, ya setidaknya ya keadaan fisiknya sudah melemah. Nah, ini semua manusia ini Pak. Allah gak berbicara orang beriman saja. Mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia ahli ibadah, mau dia ahli maksiat. Ada yang bisa menolak sunatullah ini? Bahwa manusia itu kagak tua-tua, muda. Terus ada yang bisa menolak itu? Ada yang bisa menghentikan laju perkembangan dan pertumbuhan tubuhnya? Gak ada. Maupun orang kafir kan sehebat apa kemajuan teknologinya gak bisa. Paling yang bisa dilakukan cuman kosmetiknya aja, kamuflasenya, anti aging, dibuat supaya anti penuaan, nggak tumbuh keriput gitu. Tapi tetap umurnya tetap tua, nggak bisa bohong gitu, ya. Nah, karena manusia secara sunnatullahnya semua begitu, fase kehidupannya begitu, lemah, kuat, lemah lagi, bahkan plus uban. Nah, maka semua orang akan rugi. Makanya nanti nyambungnya ke surat Al-Asr, innal insana lafi, sesungguhnya manusia ketika dihadapkan pada waktu semuanya rugi. Gimana maksudnya rugi? Ya karena setiap hari, setiap tahun kita hidup di alam dunia ini, semakin tua umur kita, semakin melemah kondisi fisik kita. Alhamdulillah. Nah, Allah kecualikan Bapak Ibu, illalladzina amanu. Satu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang mengerjakan kebajikan, ya. Falahum ajrun ghairu, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini kabar gembira Bapak Ibu. Ya, setelah manusia itu lemah, setelah manusia itu sakit, fisiknya tidak lagi kuat, maka otomatis ibadahnya akan menurun. Betul? Intensitasnya akan berkurang. Frekuensinya akan menurun. Yang tadinya 5 waktu bisa ke masjid, tapi karena mungkin ada satu hal dari hal kesehatannya, dia nggak bisa 5 waktu lagi. Dia cuma bisa subuh sama isya misalnya, karena nunggu anak atau mantu yang bantu untuk papa atau dorong ke masjid misalnya contohnya begitu. Yang tadinya bisa
baca Quran sehari 1 juz dan seterusnya. Atau bahkan keadaan orang yang Alzheimer, yang pikun, yang berkurang secara fungsi akal, fungsi ingatan. Nah, walaupun mereka tua, lemah, sakit, intensitas berkurang, ternyata pahala mereka falahum ajrun ghairu mamnun, pahala mereka tetap tidak diputus, tetap berjalan. Ini nanti senada dengan Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi menyatakan bahwa idza maridul 'abdu aw safara. Ini dia hadisnya nomor 2996. Apa kata Nabi? Idza maridul 'abdu, jika seorang hamba sakit, aw safara, atau dalam keadaan safar. Artinya orang sakit ibadahnya otomatis berkurang. Orang safar juga sama, pasti ibadahnya berkurang karena kegiatan safarnya. Tadinya biasanya sholat duha karena dia nyetir, karena mungkin dia di kendaraan repot, atau tidur capek jadi sehingga nggak sholat duha. Pokoknya pasti ibadahnya yang berkurang. Nah, ketika dia sakit atau safar, apa janji Allah kata Nabi di hadis Bukhari ini? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia akan tetap dicatat pahalanya sesuai dengan yang biasa dia lakukan saat sehat dan atau saat tidak safar. Syaratnya satu, istiqomah, lazimkan. Bapak Ibu lazim tiap hari sholat duha tiap hari. Satu momen Bapak Ibu safar, lupa, nggak sholat duha atau repot lah, ingat tapi repot nggak bisa, takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan sholat ini. Pokoknya nggak, akhirnya walhasil nggak sholat duha aja. Walaupun Bapak hari itu Bapak Ibu nggak sholat duha karena lagi safar, pahalanya tetap tercatat. Seperti Bapak seperti layaknya Bapak lagi nggak safar. Sholat duhanya Bapak Ibu berapa rakaat biasanya? Di rumah 4. Ya sudah. Walaupun Bapak Ibu lagi safar, tercatat seperti sholat duha 4 rakaat. Tiap hari 1 juz baca Quran. Hari itu lagi sakit, dirawat di rumah sakit, gak mungkin baca Quran. Boro-boro 1 juz. Karena kalau orang kena vertigo, baca aja udah uyeng gitu kan. Tapi karena setiap seharinya saat sehat dia baca Quran 1 juz, walaupun sakit 5 hari dia dirawat di rumah sakit, 5 hari itu dia tetap dicatat perharinya seperti membaca 1 juz. Itu yang disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak putus, walaupun karena sakit atau karena tua atau karena safar. Tuh. Enak gak Pak? Makanya kalau pas lagi safar, jangankan sholat dan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat wajib aja boleh di korting, ya lah, dikosor, yang 4 jadi berapa? 2. Bahkan kalau waktunya setiap waktu kita transit repot, boleh diapain? Dijama. Udah digabung 2 waktu menjadi 1 waktu, rakaatnya juga dipotong. Nah kalau udah jama kosor, qobliyah ba'diyah udah gak perlu Pak sebenarnya. Gimana caranya orang udah Anda aja gabung 2 waktu jadi 1 Pak. Dan ada orang nanya mau jama kosor tapi mau qobliyah ba'diyah, jangan kelewat soleh Pak. Walaupun Bapak Ibu gak sholat qobliyah ba'diyah itu sesuai ayat ini, dicatat gak pahala qobliyah ba'diyahnya? Dicatat, karena tiap hari Bapak Ibu udah sholat gitu loh. Nah ini pentingnya ilmu, jangan memaksakan. Ntar gara-gara qobliyah ba'diyah karena Bapak Ibu naik bus umum, ganggu gak waktu yang lain? Nungguin Bapak Ibu sholat, dikelaksonin sama supirnya, ngapain qobliyah dulu, ba'diyah dulu, walah. Jangan terliwat soleh, itu soleh yang gak pas juga itu. Karena Bapak Ibu dengan kayak begitu ganggu
orang lain. Sedangkan kita sudah tahu kalau Bapak Ibu rutin qobliyah ba'diyah setiap hari, walaupun sedang safar tidak qobliyah ba'diyah, pahalanya dapat nggak? Dapat, udah ini keringanan dari Allah ini. Ya, itu kadang-kadang ada orang yang bahkan tiap waktu melipir. Ya kalau dia bawa mobil sendiri sih itu pilihan dia lah ya, terserah gitu kan. Tapi lu udah naik angkutan umum, maksa tiap waktu sholat melipir, ya nggak bisa. Ya Anda ngikuti jadwal bisnya, turnya. Ya kalau memang berhentinya zuhur, ya Anda tinggal jamak takdim. Kalau nanti tiba-tiba berhentinya lagi pas waktu makan malam, ya berarti Anda jamak akhirnya. Fleksibel Islam Pak, jangan begitu. Jadi saya jangan keliwat soleh gitu ya. Nah baik. Nah terus ya, jadi 3 itu tentang, kalau saya menyebut 3 ayat ini tentang konsep apa, pahala pensiun apa. Kalau kita kerja ada dana pensiun, walaupun udah gak kerja tapi tetap dapat apa? Dana atau gaji gitu ya. Nah pahala juga ada pahala pensiun Pak. Walaupun kita sakit nantinya, walaupun kita mungkin nanti ada keadaan-keadaan yang nggak memaksimalkan ibadah kita, ya kita tetap dapat aliran pahalanya ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah kemudian Allah langsung beralih dengan membahas orang-orang kafir. Orang kafir, apa alasanmu mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Ya, makanya Allah nyindir orang kafir nih. Kenapa? Ya kamu terus mendustakan hal-hal yang sudah jelas-jelas nyata, jelas-jelas benar secara akal. Ya, kenapa kamu mendustakan Nabi Muhammad SAW? Maknanya gini maksudnya, setelah Allah menjelaskan tentang tadi tuh kejadian manusia, nih kamu gak mikir, aku telah menjadikan kalian tuh manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah itu aku kembalikan kalian seperti sedia kala, lemah, gak mampu apa-apa. Itu semua kuasa aku. Kamu masih belum percaya juga sama aku gitu. Kira-kira Allah nyindirnya begitu ya. Kamu gak yakin juga, gak bisa ngambil ibrah, gak bisa ngambil pelajaran. Kamu gak percaya bahwa nanti besok di hari kiamat saya akan hisab. Gitu kira-kira ya. Jadi Allah menyindir orang kafir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Jadi Allah menyindir. Kenapa kalian tetap mendustakan gitu ya? Nah di sini ada riwayat Pak. Pernah dengar ketika orang selesai baca atin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada jawaban, bala wa na'ala dzalika minasy syahidin. Nah, itu ada riwayatnya Pak, bahwa Rasulullah SAW mengatakan man qara'a wat-tini wazaitun, siapa yang membaca surat at-tin wat-tini wazaitun dan selesai sampai akhirnya, sampai kalimat ayat terakhir tadi alaihissallahu biahkamil hakimin falyaqul, maka katakanlah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan ini pertanyaan ya Pak. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah Nabi menganjurkan kita baca bala, betul ya Allah. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya menjadi saksi atas yang demikian. Artinya kita menjawab pertanyaan Allah, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Betul ya Allah, saya bersaksi atas hal yang demikian. Artinya kita bersaksi bahwa Allah adalah benar-benar hakim yang paling adil. Itu sunnah dibaca begitu ya. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, dan Imam Al-Baihaqi juga dalam Sunanul Kubra-nya. Baik, selesai surat At-Tin. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang surat At-Tin ini? Ustaz, Silakan Ibu. itu yang tadi bala. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kenapa? Ini bacanya apa setelah selesai imam mengatakan Alaihissallahu biahkamil hakimin, betul. kita ucap. Ya, kita yang ucap. Ya, kita Terus ucap. di surat Ar-Rum ayat 54 saya kok ingat ada itu Surat kan, apa? Surat Ar-Rum ayat 54 Yang tadi. itu kan adalah salah satu ayat yang memiliki kekhususan dalam membaca. Nah itu apa ya Ustaz, arti dari dha'fun diganti dha'fun diganti dha'fin gitu yang Surat Ar-Rum, surat 230 54 yang tadi saya baca. ya dha'fin itu kan bisa dibaca dha'fin, yang dha'fnya bisa diganti Dhamma. Nah, ya itu gimana ya Ustaz? Iya, itu hanya wujuhul qiraah. Kan kalau Ibu belajar di dalam ilmu Al-Qur'an ada namanya qiraatus sab'ah.
Qiraatus sabah itu 7 bacaan yang memang riwayatnya muttasil sampai Nabi Muhammad SAW. Kita itu kan Qur'annya seperti yang saya awal sampaikan ya. Kita itu qiraat yang dibaca oleh orang Indonesia itu dari Imam Asim, ya, dari Imam Asim punya murid namanya Imam Hafiz. Jadi ini Bu, ini qiraat 10 namanya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, cuman umumnya orang itu nanti kenalnya qiraatus sabah cuman sampai 7 ini. Ada Imam Nafi' yang pertama, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Orang Indonesia kita dan mayoritas seluruh dunia itu bacaan Qur'annya adalah bacaan Qur'an ya riwayat Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Nah, kalau kita bacanya dhaf. Nah, tapi nanti ada beberapa riwayat itu bacanya dhaf pakai dhammah. Sama kayak nanti imalah, Pak, imalah. Pernah dengar di YouTube atau di kaset-kaset murotal ada bacaan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu namanya imalah. Di qiraat kita Hafiz cuma di 1 ayat. Surat apa? Surat Majreha itu surat. Ya, Majreha. Ya, surat Hud. Surat 11. Nah, imalah di qiraat Hafiz cuma di 1 ayat itu di seluruh Quran. Ya. Di sini nih, tuh surat Hud surat 11 ayat 41. Di sini kita bacanya harus wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Gak boleh dibaca majroha, salah. Karena seluruh ulama qiraat yang 7 sepakat di ayat ini, termasuk qiraat kita, bacaan Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim, ini harus dibaca imalah. Imalah itu kalau bahasa gampangnya adalah bunyi A dicondongkan atau digeserkan jadi E gitu ya. Dan kalau di Imam Hafiz cuma ayat ini. Di beberapa imam itu di semua alif-alif maksurah. Alif maksurah itu kalau orang santri bilang alif bengkok, Bu. Ad-duha itu kan sebenarnya ini bukan ya. Kan ad-duha tulisannya begitu ya, kayak huruf ya. Tapi kan gak ada titiknya. Itu namanya alif maksurah. Kalau bahasa santrinya alif bengkok. Alifnya gak lurus. Nah, kayak gini juga nih sama nih. Kan ada kayak tanda, ada tempat ya di sini ya. Kan majroha tulisannya begitu tuh, Bapak Ibu lihat gak? Majroha. Jadi ada tempat kayak ya-nya gini. Nah, ini namanya alif maksurah. Nah, kalau di qiraat kita itu cuma di ayat ini yang dibaca imalah. Kalau di beberapa imam yang lain itu di semua alif maksurah dibaca imalah. Makanya tadi ada yang baca majre apa? Wadduha gitu ya. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tadi masalah dhaf dan du'af itu juga hanya perbedaan qiraat dari salah satu imam, qiraat dari yang imam 7 tadi ini. Kalau tidak salah saya ingat itu dari bacaannya Imam Al-Bazzi dari gurunya Imam Ibnu Katsir, itu dibacanya dhaf. Jadi dan itu tidak merubah makna ya, tidak berubah makna. Jadi hanya bacanya begitu. Dan memang itu semuanya dari Nabi. Karena dalam hadis Bukhari Allah menurunkan Quran itu dengan beberapa gaya baca untuk mengakomodir orang dialek atau lahjah orang-orang Arab gitu ya. Jadi memang itu. Jadi ini wawasan lagi Bapak Ibu. Jangankan untuk pemahamannya, baca Qurannya saja dunia itu beda. Apalagi udah masuk dalam ranah pemahaman. Jadi nggak bisa kita memaksakan satu kehendak atau satu pendapat. Anda jadi makmum nih. Rata-rata yang riwayatnya beda tuh Afrika Arab tuh, Maroko, Aljazair, Libya. Itu Bapak Ibu kalau sholat di sana, terus imamnya bacanya beda, jangan langsung, imamnya sesat Ustaz. Anda imamnya sesat apa Anda yang bodoh, yang nggak tahu ilmu kan gitu kadang-kadang ya.
Jadi janganlah kita kemudian gampang menyalahkan orang lain hanya karena beda pendapat. Jangan-jangan kita yang nggak tahu gitu ilmunya ya. Baik, jadi gitu Bu ya. Itu hanya perbedaan qiraatnya saja. Baik, ada lagi? Ya. Ini pengertian dari ayat kelima itu pada saat pilih, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Misalkan tempat dia tua ya. Iya, manusia. Iya, tapi kalau dari Ibnu Katsir sebenarnya. Ya, memang tidak satu pendapat Pak, tidak satu pendapat. Saya mengambil pendapat yang mayoritas dan sesuai dengan siyakul kalimat. Kan siyakul kalimatnya atau redaksi urutannya atau susunannya kan di sini tentang bentuk. Kalau berbicara tentang bentuknya ayat tempatnya. Nah, ayat kelimanya maka senada ini mayoritas ulama tafsir yang kemudian dikutip oleh Imam Al-Baghawi itu maksudnya ke fisik lagi. Fisik manusia yang bentuknya tadinya sempurna dikembalikan lagi menjadi tua, menjadi lemah. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan maksudnya di sini adalah neraka, dikembalikan ke neraka yang paling rendah, neraka jahanam yang paling bawah dan seterusnya. Memang nggak bulat satu pendapat. Ya karena berhubungan dengan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan kan. Jadi kalau mereka nggak beriman kebaikan mereka masuk neraka. Terus kaitannya dengan fisik nanti apa kalau ke neraka? Tapi kalau orang baik kan karena fisik kan sunatullah. Iya, betul. Beriman nggak beriman akan tua. Ya, makanya beriman gak beriman akan tua, maka semuanya rugi. Nah, kecuali yang beriman gak rugi karena walaupun dia tua, ya fisiknya melemah, ibadahnya atau pahalanya tetap berjalan. Itu pendapat yang diambil oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ini. Cuman memang tidak satu pendapat tafsir. Ya, kenapa saya menjelaskan yang tadi? Karena ya itu yang ada di tafsir Al-Baghawi sebagai sebuah rujukan pelajaran kita di tafsir ini, dan memang tidak satu pendapat, ya tidak satu pendapat. Tetapi di tafsir Ibnu Katsir pun disampaikan pendapat ini. Nah, gitu. Jadi memang Ibnu Katsir itu kan sifatnya menyadur atau merangkum semua pendapat ulama tafsir. Bahkan ada ulama yang mengkritik tafsir Ibnu Katsir itu lebih ke kayak kitab hadis daripada kitab tafsir itu sendiri gitu. Jadi ada yang mengkritik ulama lain, bukan kita, bukan saya. Siapa kita mengkritik Ibnu Katsir? Ulama lain mengkritik tafsir Ibnu Katsir itu lebih kayak kitab hadis daripada kitab tafsir itu sendiri. Jadi memang tidak bulat tafsirnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu kan. Kalau Bapak mau mengambil pendapat itu ya sah-sah saja. Karena itu juga bagian dari khazanah tafsir di dunia Islam, gitu ya. Tapi saya menyampaikan itu karena ya itu sesuai dengan yang tadi. Jadi tidak bulat memang, tetapi saya mengambil pendapat yang itu tadi sesuai dengan yang ada di tafsir Al-Baghawi-nya. Jadi tidak salah juga kalau mengartikan asfal safilin ini sebagai neraka jahanam, ya khusus untuk orang-orang kafir. Ya, kecuali orang beriman mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, yang maksudnya di surga juga gitu. Mereka akan mendapatkan nikmat. Ya, terima kasih. Itu salah satu pandangan juga. Oke, ada lagi? Baik, cukup. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sampai akhir hayat nanti. Kita kuat, fisik kita diberikan kesehatan. Apalagi kita bentar lagi mau tahun baru. Jadi kita libur pengajiannya 1 tahun ya. Kita ketemu lagi tahun depan 1448 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsa insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina
ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.